Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini, Bu Ayun akan menjelaskan tentang ruang lingkup biologi. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, biologi sebagai ilmu sains. Yang kedua, metode ilmiah. Dan yang ketiga, prosedur keselamatan kerja. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita harus tahu dulu biologi itu apa sih? Nah, biologi itu berasal dari dua kata, bios dan logos, di mana bios yang berarti hidup atau kehidupan atau makhluk hidup, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, biologi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Kemudian, bagaimana dengan objek kajian dalam biologi itu sendiri? Karena biologi itu ilmu yang mempelajari makhluk hidup, maka objek kajian biologi itu adalah makhluk hidup itu sendiri dan proses-proses yang terjadi pada makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana tingkat organisasi kehidupan. Oke, bisa kita lihat di gambar ini. Oke, kita mulai dari yang paling kecil dulu ya. Yang paling kecil adalah atom. Nah, jadi atom itu adalah bagian terkecil penyusun makhluk hidup. Apakah cuma makhluk hidup aja? Enggak. Jadi benda mati itu penyusun terkecilnya, bagian terkecilnya itu adalah atom. Nah, kemudian atom-atom di sini itu akan membentuk suatu molekul. Contohnya molekul apa? Misalnya air H2O, kemudian ada karbon dioksida, ada oksigen, kemudian ada protein. Nah, seperti itu. Kemudian beberapa molekul di sini itu akan membentuk organel. Nah, organel-organel sel di sini kan punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, mereka akan bekerja sama dalam sel. Nah, jadi di dalam sel itu ada organel-organel sel. Nah, sel itu sendiri apa? Sel di sini adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Nah, kumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama itu disebut dengan jaringan. Nah, kemudian kumpulan dari berbagai macam jaringan yang mendukung suatu fungsi tertentu itu disebut dengan organ. Nah, contohnya organ di sini apa? Kalau pada tumbuhan itu seperti daun, akar, batang, buah, bunga, seperti itu. Nah, beberapa organ itu akan membentuk sistem organ. Nah, sistem organ ini seperti apa? Kalau pada tumbuhan seperti sistem transportasi, kemudian kalau misalkan pada hewan sistem pernafasan, sistem sirkulasi, sistem pencernaan, sistem pernapasan, seperti itu. Kemudian beberapa sistem organ atau sistem organ itu akan bekerja sama membentuk suatu organisme. Nah, organisme atau individu. Nah, kumpulan dari organisme atau individu yang sejenis itu disebut dengan populasi. Nah, di sini contohnya adalah populasi pohon ya. Misalkan populasi pohon pinus. Nah, di situ kan kumpulan dari organisme yang sejenis. Kemudian kumpulan beberapa populasi itu disebut dengan komunitas. Jadi komunitas di sini enggak cuma satu jenis aja populasinya, tapi lebih dari dua, lebih dari satu. Nah, kemudian komunitas yang berinteraksi dengan lingkungannya atau interaksi antara komunitas dengan lingkungannya itu disebut dengan ekosistem. Nah, di gambar ini contohnya di situ terdapat ekosistem danau, kemudian ada hutan hujan tropis misalnya. Kemudian kumpulan dari beberapa ekosistem itu disebut dengan biosfer, seperti itu. Lanjut ya. Oke, di sini ada urutan dari yang terbesar dan sampai yang terkecil. Nah, sekarang lanjut ke karakteristik biologi sebagai sains. Nah, jadi
biologi sebagai sains itu punya karakteristik apa aja? Yang pertama, konkret. Jadi harus konkret, harus nyata. Misalnya ilmu tentang sihir, nyata nggak? Nggak nyata kan ya? Kemudian yang kedua, logis, ya, logis, masuk akal gitu kan, harus masuk akal. Kalau ilmu tentang sihir masuk akal nggak? Nggak bisa ya, kita nggak masuk akal. Kemudian objektif. Nah, jadi harus objektif. Lawan kata dari objektif itu adalah subjektif. Nah, kalau misalkan kalau misalnya kita suka warna pink, kemudian kita mengamati suatu daun, di situ daunnya itu warnanya ungu, tapi karena kita suka warna pink, jadi kita tulis warna pink. Atau misalnya itu tandanya bukan objektif ya, itu subjektif. Atau misalnya pada saat pemilihan ketua kelas, ada dua calon. Calon yang pertama itu adalah best friend kita yang tidak punya kemampuan dalam kepemimpinan, tidak bertanggung jawab atau kurang tegas seperti itu. Sedangkan calon yang B itu dia kompeten sebagai ketua kelas, dia bertanggung jawab, berjiwa kepemimpinan, tegas seperti itu. Nah, kalau kita objektif, kita akan memilih yang B karena kompeten sebagai ketua kelas. Sedangkan kalau kita subjektif, kita akan memilih teman kita, best friend kita, si A, meskipun dia tidak punya kemampuan sebagai ketua kelas seperti itu. Selanjutnya, universal. Nah, jadi di sini universal itu menyeluruh atau berlaku di seluruh dunia. Kemudian sistematik. Jadi sistematik, ada urutannya. Tidak boleh langsung ujuk-ujuk menarik kesimpulan atau tidak boleh langsung ujuk-ujuk langsung melakukan eksperimen tanpa tahu apa masalahnya terlebih dahulu. Kemudian empiris, bisa dipercaya, atau kalau kita singkat itu bisa dengan clause, K-L-O-U-S-E. Konkret, logis, objektif, universal, sistematis, dan empiris. Oke, lanjut ya, kita ke cabang ilmu biologi. Nah, jadi biologi itu punya cabang-cabang ilmu. Apa saja cabang ilmunya? Yang pertama ada botani. Nah, jadi botani itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan. Kemudian ada zoologi. Zoologi itu adalah ilmu biologi atau cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hewan. Kemudian genetika. Itu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang penurunan sifat. Fisiologi itu yang mempelajari tentang fungsi dalam tubuh kita. Kemudian sitologi. Sitologi itu ilmu biologi yang mempelajari tentang sel. Anatomi. Nah, ini yang mempelajari tentang bagian-bagian dalam dari tubuh makhluk hidup, sel-selnya, susunannya seperti apa gitu. Kemudian morfologi. Nah, morfologi di sini itu ilmu yang mempelajari tentang struktur luarnya, bagaimana bentuk daunnya, misalnya ujung daunnya seperti apa, permukaan daunnya licin atau kasar seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ekologi. Ekologi itu adalah ilmu atau cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, lanjut ke metode ilmiah. Nah, metode ilmiah. Nah, jadi metode ilmiah ini ada apa aja, urutannya seperti apa? Kita lihat. Yang pertama ada observasi. Kemudian yang kedua ada merumuskan masalah, hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan. Nah, observasi sendiri di sini seperti apa?
Apa sih observasi itu? Nah, jadi observasi itu adalah pengamatan ya. Pengamatan. Jadi kita seperti mengamati lingkungan sekitar, kira-kira ada masalah apa atau kita mencari masalah. Nah, jadi pengamatannya itu ada dua macam, ada pengamatan secara kualitatif dan secara kuantitatif. Nah, kalau secara kualitatif itu menggunakan indera. Misalnya warna daun itu hijau, kekuningan, atau warna ungu, warna merah, seperti itu. Jadi data hasil pengamatannya itu secara deskripsi. Sedangkan yang kuantitatif itu menggunakan alat ukur. Nah, observasi di sini itu dilakukan untuk menemukan suatu masalah. Nah, setelah kita menemukan masalah, kita akan merumuskan masalah itu tadi dalam bentuk pertanyaan. Jadi harus ada 5W1H, perwakilan ya. Boleh apakah, bagaimana, mengapa. Nah, itu boleh kita pilih salah satu. Misalnya, dulu kalian pas waktu SD atau SMP kan pernah ya melakukan percobaan sederhana kacang hijau yang ditaruh di atau yang diletakkan di bawah sinar matahari dan ada juga yang di tempat yang gelap seperti itu. Nah, dari situ bisa kita lihat apakah atau bisa kita buat rumusan masalah. Seperti apakah cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau? Nah, di sini bentuknya kalimat tanya. Jadi di sini sudah ada kata tanyanya yaitu apakah. Nah, setelah kita merumuskan masalah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan merumuskan hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis itu adalah jawaban sementara atau dugaan sementara. Nah, jawaban sementara atau dugaan sementara. Jadi, jawaban sementara dari rumusan masalah yang kita buat tadi itu. Nah, hipotesis itu ada dua macam, ada H0 dan H1, di mana H0 itu menyatakan penolakan. Misalnya, tadi kan pertanyaannya apakah cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau? Maka kalau H0-nya cahaya matahari tidak mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Kemudian H1 itu menyatakan penerimaan. Seperti apa? Berarti seperti ini. Cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Seperti itu. Kemudian setelah kita menentukan hipotesis, kita melakukan eksperimen. Nah, apa yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan eksperimen? Kita harus memperhatikan variabelnya. Nah, variabel pada eksperimen itu ada 3 macam. Yang pertama, ada variabel bebas. Apa sih variabel bebas? Nah, variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi hasil atau yang divariasikan. Kemudian yang kedua ada variabel terikat atau variabel yang diamati. Kemudian ada variabel kontrol, yaitu variabel yang dibuat sama agar tidak mempengaruhi hasilnya. Nah, ketiga variabel ini itu harus ada. Nah, jadi misalnya di sini berhubungan sama rumusan masalah yang tadi ya, apakah cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau? Nah, jadi di sini ada 2 tumbuhan atau ada 2 pot tumbuhan kacang hijau atau 2 gelas tumbuhan kacang hijau. Yang pertama atau gelas A saya taruh di tempat yang terang dan gelas B saya letakkan di tempat yang gelap. Kemudian di sini terlihat hasilnya. Setelah 1 minggu terlihat hasilnya. Oke. Nah, dari sini kira-kira apa variabel bebasnya, variabel terikatnya, dan variabel kontrolnya. Nah, variabel bebas tadi kan yang mempengaruhi hasil atau yang divariasi kan. Nah, berarti yang divariasi apanya? Nah, yang A ada di tempat terang dan B di tempat gelap. Berarti yang divariasi adalah tempatnya atau cahaya matahari. Nah, itu adalah variabel bebasnya. Jadi intensitas cahayanya yang jadi variabel bebasnya. Kemudian
variabel terikatnya atau yang diamati. Yang diamati apanya? Variabel terikatnya bisa warna daun, bisa panjang batang, seperti itu. Jadi warnanya kita amati setiap hari. Panjang batangnya juga kita ukur setiap hari. Jadi yang diamati itu apa? Itu adalah variabel terikatnya. Kemudian variabel kontrol yang dibuat sama agar tidak mempengaruhi hasil. Apa itu? Air, bibit, dan media misalnya. Jadi jumlah air yang disiramkan setiap hari itu harus sama. Jenis airnya itu juga harus sama. Jadi tidak boleh misalkan yang A airnya air biasa, sedangkan B airnya dicampur dengan pupuk biar pertumbuhannya maksimal, gitu tidak boleh. Jadi harus sama. Kalau variabel kontrol perlakuannya itu harus sama. Bibit kacang hijaunya itu juga harus sama, setidaknya dengan kualitas yang sama. Kualitas yang sama, tidak boleh beda. Misalkan yang A dikasih bibit kacang hijau yang kecil-kecil, yang ukurannya kecil dan kopong seperti itu. Jadi tidak bisa. Jadi tidak boleh. Bukan tidak bisa tapi tidak boleh seperti itu, karena variabel kontrol itu harus sama agar tidak mempengaruhi hasil. Kemudian medianya juga seperti itu, kapas. Nah, medianya di sini kita menggunakan kapas. Kalau satu kapas semua, kalau satu tanah ya tanah semua. Takutnya nanti kalau medianya beda dan di situ ada media yang di situ ada nutrisi di dalam media, jadinya berbeda gitu. Oke, selanjutnya sikap ilmiah. Nah, jadi sebagai ilmuwan kita harus punya sikap ilmiah. Yang pertama apa? Rasa ingin tahu. Nah, sebagai seorang ilmuwan kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kita, kok bisa ya seperti itu? Kok bisa sih cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau? Emangnya kenapa? Apa hubungannya? Nah, itu kita cari. Kemudian peduli lingkungan. Jadi meskipun kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, itu kita juga harus peduli terhadap lingkungan. Kita melakukan eksperimen yang tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Kemudian jujur. Jadi kita menulis data sesuai dengan apa yang ada. Tidak boleh ini kan harusnya seperti ini. Takutnya nanti kalau seperti ini malah nilai saya jelek. Nah, itu tidak boleh. Jadi kayak membagus-baguskan hasil gitu, padahal hasilnya terkontaminasi. Nah, itu tidak boleh. Jujur ya, kita harus jujur. Kemudian terbuka. Jadi kita terbuka, kita tidak boleh menutupi hasil penelitian kita karena itu sebagai bukti. Jadi kita harus terbuka tentang apa yang kita amati, kita lakukan seperti itu. Kemudian berani mencoba, ulet dan gigih, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Nah, jadi itu adalah beberapa sikap ilmiah yang seharusnya dimiliki oleh ilmuwan. Kemudian prosedur keselamatan kerja. Nah, di prosedur keselamatan kerja di sini kita akan mengenali alat-alat lab yang ada di lab ya pastinya. Apa saja itu? Nah, contohnya seperti gambar di sini. Itu ada mortal dan pistil, ada pinset, ada penjepit kayu. Nah, penjepit kayu di sini itu untuk menjepit tabung reaksi. Nah, kenapa kayu? Biasanya penjepit kayu di sini digunakan saat pemanasan. Jadi pada saat kita memanaskan tabung reaksi. Jadi kenapa kayu? Karena kayu kan isolator ya, isolator panas ya. Jadi tidak menghantarkan panas. Jadi tangan kita tidak kepanasan saat memegang tabung reaksi yang kepanasan. Tabung reaksi yang dipanaskan. Kemudian ada cawan Petri, kemudian di bawahnya cawan Petri ada spatula. Kemudian ada pipet, ada sikat tabung reaksi dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah di sini ada simbol-simbol bahan kimia yang harus kalian ketahui. Jadi ada banyak simbol ya. Yang pertama ada eksplosif. Nah, eksplosif di sini mudah meledak. Nah, kalau ada simbol seperti ini itu artinya mudah meledak.
Kemudian selanjutnya oxidizing, itu mudah menguap dan mudah terbakar. Nah, kemudian extremely flammable. Nah, ini mudah terbakar. Kalau oxidizing itu dia mudah menguap dan uapnya itu mudah terbakar. Kalau extremely flammable ini cairannya atau bendanya itu mudah terbakar. Kemudian korosif. Nah, korosif di sini biasanya itu merupakan asam atau basa kuat. Jadi mudah korosif ya, merusak apa? Ya korosif. Kemudian dangerous for the environment. Ini maksudnya berbahaya bagi lingkungan. Jadi zat itu kalau langsung dibuang itu akan berbahaya bagi lingkungan. Jadi harus dinetralkan terlebih dahulu. Kemudian harmful. Harmful di sini dia berbahaya. Jadi bisa saja itu berbahaya pokoknya intinya. Kemudian highly flammable. Jadi lebih mudah terbakar. Kemudian ada toxic. Toxic di sini beracun. Iritan itu menyebabkan iritasi, dan very toxic. Nah, very toxic ini lebih beracun. Oke. Itulah penjelasan tentang ruang lingkup biologi. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung ya ke saya atau bisa di kolom komentar. Oke, terima kasih atas kesediaannya menonton dan mempelajari ruang lingkup biologi ini. Semoga penjelasan saya mudah dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.